Duta Genre adalah duta generasi berencana yang mana di bawah naungan dari Kemenhub Bangga / BKKBN. Ini tujuannya untuk memberikan pemahaman edukasi kepada remaja lainnya akan penyiapan kehidupan berkeluarga berencana. Oke, jadi kalau di generasi berencana atau genre kita lebih nyebutnya bukan pernikahan usia dini Kak, tapi pernikahan usia anak. Oke, karena dininya udah nggak ada. Nah betul, jadi ya Sebenarnya nggak apa-apa ya menikah di usia yang matang juga ya. Kan sekarang lagi ada tren banget nih menikah di usia muda gitu kan ya. Ya, Kak. Itu sebenarnya nggak baik juga ya kalau nggak matang ya berarti ya. betul. Ya betul, Kak. Oke. Karena kan kalau misalkan banyak kayak sekarang isu-isu di mana orang itu sudah nikah di angka 20 tahun atau mungkin setelah SMA sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi kita melihat keadaan kondisi sekarang bahwasannya ketika menikah di usia angka segitu itu dapat menimbulkan beberapa risiko banyak untuk bagi dirinya. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro2. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang kita ada di podcast Pro2 Tiada Hari Tanpa Karya. Dan spesial hari ini kita ada Duta Genre UIN Raden Intan Lampung. Halo. Halo, Kak. Kaku banget. Santai dong, jangan kaku-kaku. Oke, ya. Guanya jadi harus formal kan. Tapi sebelum jauh melangkah, apa itu Duta Genre? Oke, baik Kak. Untuk dari saya pribadi, Duta Genre adalah duta generasi berencana yang mana di bawah naungan dari Kemenhub Bangga / BKKBN. Ini tujuannya untuk memberikan pemahaman edukasi kepada remaja lainnya akan penyiapan kehidupan berkeluarga berencana, kemudian berkarir secara terencana, serta berpendidikan secara terencana. Wow, bagus jawabannya. Plus 10. Oke, berarti Duta Genre ini adalah brand ambasadornya dari Kementerian. gitu ya? Oke. Iya. Udah ada Muhammad Aidil dan juga ada Sofa Farhatun ya. Betul. Kalian berdua dari jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau aku pribadi dari bimbingan konseling pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung semester 4 Kak. Oke, kalau kamu? Untuk aku pribadi, aku dari program studi Hukum Tata Negara Kak, semester 2. Oke. Kenapa kalian tiba-tiba join Duta Genre nih? Kalau untuk dari aku pribadi Kak ya, karena aku melihat keadaan kondisi sekarang dari para remaja lainnya, sehingganya di mana di remaja lainnya tuh banyak dari kalangan remaja kehilangan arah tujuan dalam kehidupannya, yang mana remaja yang kita angan-angankan untuk menuju generasi emas tahun 2045, namun ketika saat ini dalam keadaan kehilangan arah, kehilangan tujuan, bahkan untuk menggapai mimpi pun, merencanakan kehidupan pun ada rasa takut dalam dirinya. Nah, dengan hal itu dalam diri saya muncullah rasa empati untuk membimbing atau mungkin menjadi kawan sahabat bagi teman-teman di luar sana untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 nantinya. Kalau Nabila gimana Nabila? Kalau dari aku pribadi tuh pertamanya salut sih Kak, salut sama kakak-kakak dari generasi berencana, dari genre ini. Jadi menurut aku genre ini suatu wadah yang benar-benar poin lengkap banget gitu Kak, paket lengkap dalamnya. Kita nggak cuma belajar tentang gimana sih cara untuk belajar yang baik, tapi juga dilatih untuk bagaimana cara mempersiapkan masa depan, kemudian untuk bagaimana berkeluarga itu udah diajarkan Kak. Jadi ketika aku masuk genre ini bagiku bukan bisa untuk diriku sendiri, tapi kenapa nggak disebarluaskan ke orang lain, kenapa nggak jadi bermanfaat untuk lain lewat duta genre ini gitu Kak. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal Duta Genre nih ya kan, generasi berencana berhubungan erat banget sama pernikahan dan juga pernikahan usia dini tentunya kan ya. Nah, menurut kalian gimana nih tentang pernikahan usia dini? Oke, jadi kalau di generasi berencana atau genre kita lebih nyebutnya bukan pernikahan usia dini Kak, tapi pernikahan usia anak. Oke, karena dininya udah nggak ada. Nah betul, jadi Betul sekarang sekali. pernikahan usia anak. Beneran? Karena lebih tepatnya pernikahan usia anak. Oke, Iya. oke, oke. Jadi Gimana? pernikahan usia anak tuh kalau berdasarkan UNICEF ya Kak, itu pernikahan yang dilatar belakangi oleh usia yang di bawah 18 tahun. Nah sedangkan dari menurut genre itu pernikahan yang dilangsungkan ketika wanitanya di bawah 21 tahun dan prianya di bawah 25 tahun. Nah kenapa sih disebut pernikahan usia anak? Karena
mereka ini belum siap secara fisik, mental, emosional, dan juga finansial dan lainnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Apalagi notabene-nya seorang perempuan yang pasti akan lebih dirugikan dalam bidang kesehatan untuk dirinya sendiri dan juga anak yang akan dilahirkan nantinya. Pastinya harus memiliki kesiapan dari fisik, mental, dan juga sosial yang baik untuk berkeluarga, terutama bagi perempuan ini, Kak, gitu. Oke, tadi sempat di-mention kalau untuk genre sendiri usia idealnya tuh 25 tahun ke atas ya berarti untuk pria. Iya, 25 tahun untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan. Jadi 21 dan 25, kayak Oke. drakor nih, Kak, 21 dan 25. Oke, oke, tapi kan nggak jadi nikah mereka berdua. Iya. Ya, oke. Berarti kalau untuk genre sendiri 25 dan 21 ya kan berarti. Betul. Itu acuan khususnya. Iya Kak, untuk dilihat dari keadaan segi fisik, segi mental dan lain sebagainya itu kita tertuju pada angka segitu. Dengan angka 21 tahun untuk perempuan, 25 untuk pria. Karena melihat dari keadaan fisik perempuan yang dimana apabila ia menikah dan ia melahirkan seorang anak di bawah usia 21 tahun, itu memiliki resiko Kak. Resiko dalam ketika kelahirannya atau mungkin resiko nantinya ketika kena penyakit, bisa perobekan rahim dan lain sebagainya ketika nanti adanya melahirkan di bawah usia 21 tahun. Kemudian untuk pria sendiri, mengapa di angka 25 tahun? Karena melihat dari keadaan mental seorang pria, kemudian emosional, kemudian dari hubungan interpersonal, komunikasi dengan para orang lain sebagainya, itu untuk pria itu di angka 25 tahun Kak, stabilitasnya. Maka kalau misalkan di bawah 25 tahun, terdapat beberapa risiko untuk nantinya jenjang ke depannya. Berarti itu patokannya ya 25 dan 21 Betul Kak, ya? patokannya. Kalau menurut kalian pribadi, sebelum itu umur kalian berapa? Oke Kak, untuk umur aku di tahun ini aku tepat di angka 21 tahun. Oh, 4 tahun lagi ya. Deal ya. Oke, kalau kamu? Aku 20. Oke, setahun lagi ya. Tapi menurut kalian pribadi, usia ideal menikah umur berapa? Untuk aku kayak karena aku sebagai duta generasi berencana dan aku pun mempelajari akan Oke. hal-hal itu, tentunya aku tetap memprioritaskan akan angka 25 tahun untuk pria. Dan Oke, berarti untuk, target kamu 25 tahun. untuk aku minimal itu Kak, 25 tahun. Jadi angka minimal. Oke, minimalnya 25 tahun. 25 berarti. tahun. Oke, maksimalnya? Maksimalnya aku ada rencana di angka 26, 27. Sudah Oke, maksimal berarti banget. 26 lah kita ambil Ya, kira 26 tengah ya. kita ambil ya. 26 ya, berarti 5 tahun lagi lah ya. Kurang lebih. Kalau Nabila? Kalau untuk aku kan dari anjuran Kementerian Bangga sendiri atau dari genre 21, tapi menurut aku di angka 23 atau 24 sih Kak. Karena pertama harus lulus untuk kuliah dulu. Terus kan dalam transisi kehidupan dari genre itu bukan hanya dari pendidikan itu nggak langsung berkeluarga Kak, tapi dari perilaku hidup bersih sehat, kemudian ada pendidikan, ada berkarir. Nah, jadi apa salahnya untuk berkarir dulu. Jadi setelah nanti lulus kuliah, cari kerja, nah baru deh kita untuk menikah gitu lah. Oke. Jadi Tapi di angka sebenarnya nggak apa-apa 23. ya menikah di usia yang matang juga ya. Kan sekarang lagi ada tren banget nih menikah di usia muda gitu kan ya. Ya Kak. Itu sebenarnya nggak baik juga ya kalau nggak matang ya berarti ya. Betul. Ya betul Kak. Oke. Karena kan kalau misalkan banyak kayak sekarang isu-isu di mana orang itu sudah nikah di angka 20 tahun atau mungkin setelah SMA sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi kita melihat keadaan kondisi sekarang bahwasannya ketika menikah di usia angka segitu itu dapat menimbulkan beberapa risiko banyak untuk bagi dirinya. Yang mana untuk pria ketika di bawah angka 25 tahun dalam segi ekonomi pun belum stabil dari finansialnya atau mungkin dari emosionalnya dan dari sifat-sifat yang nantinya untuk memberikan dampak bagi keluarganya nanti ke depannya tentunya. Oke. Menurut kalian pribadi nih, indikator siapnya menikah apa? Selain usia tadi ya. Jadi di generasi berencana ini ada yang namanya PUP Kak. PUP ini kan pendewasaan usia perkawinan. Nah, Oke. di dalam PUP ini ada 10 aspek kesiapan kehidupan untuk berkeluarga. Jadi ada 10. Oke. Nah, yang pertama itu pasti usia. Oke. Usianya jadi sudah dijelaskan 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Setelah itu apakah ada finansial? Jadi finansial seorang pasangan ini ketika mau melanjutkan pernikahan itu harus stabil tentunya. Nah, finansial, kemudian fisik. Jadi pertama ada usia, finansial, fisik, emosional, sosial, moral, kemudian ada hubungan interpersonal, intelektual, dan juga keterampilan hidup. Nah itu semua 10 itu harus dimiliki Kak bagi setiap pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah tapi mungkin yang poin paling pentingnya di sini adalah usia, finansial, dan juga fisik. Karena 3 ini berperan penting Kak. Percuma juga ketika nanti secara usia sudah matang, kemudian secara fisik sudah bagus gitu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi secara finansial belum didukung. Nah ini jadi
bakal jadi jomplang gitu Kak, nggak akan jadi pernikahan yang sejahtera atau pernikahan yang bahagia karena ada poin-poin yang belum terlengkapi tadi. Jadi ada 10 Kak. Oke, berarti harus dicantrangin tuh ya poin-poinnya. Betul. Ya, betul Kak. Harus dipahami juga kan Oke, poin-poinnya itu. 10 tadi itu apa aja? Biar dicatat ya nanti ya. Oke. Oke. Tadi ada usia, kemudian ada finansial, kemudian ada fisik, kemudian ada hubungan interpersonal, komunikasi efektif, kemudian tadi apa Kak? Boleh dilanjut? Ada sosial, Sosial. ada emosional, ada moral, kemudian hubungan interpersonal tadi, kemudian intelektual dan juga keterampilan hidup. Oke, itu tuh ya harus dicatat ya berarti ya. Betul Kak. Oke. Tapi menurut kalian pribadi, kenapa nih akhirnya ada pernikahan di usia anak? Karena Kak ya, melihat dari keadaan sekarang, yang mana mungkin dalam segi pergaulan lebih tentunya Kak. Dalam segi pergaulan banyak di antara kalangan remaja itu melihat pernikahan itu sebagai hal yang indah, sebagai hal yang nikmat bagi dirinya. Namun tidak melihat terlebih dahulu akan dampak apa yang diterimanya dari pernikahan itu. Nah maka dengan itu mungkin yang menjadi melatar belakang mereka menikah, karena itu Kak, akan adanya kenikmatan, pikiran-pikiran dalam mereka, stigma-stigma dalam diri mereka bahwasannya menikah itu enak, menikah itu nikmat, namun mereka tidak melihat terlebih dahulu akan dampak, akan resiko, akan persiapan yang matang terlebih dahulu bagi diri mereka. Oke, itu salah satu faktornya ya. Faktornya itu Kak. Oke, kalau dari Nabila ada faktor lain nggak sih Bil menurut lo? Kalau menurut aku ada juga kan MBA ya Kak, Married Oke. by Accident. Jadi ada pernikahan yang memang karena suatu insiden atau kecelakaan. Misalnya ketika pacaran beresiko. Jadi Oke, gue kira tadi Nah, tabrakan betul. motor ya kan udah beda. Enggak. Insiden Jadi yang pernikahan lain. karena insiden kayak seperti ketika mereka pacaran kemudian melakukan hal-hal beresiko seperti hubungan seksual di luar pernikahan seperti itu hingga menyebabkan perempuannya hamil gitu Kak. Nah, ini kan biasanya stigma di masyarakat seperti itu harus dinikahkan. Nah, sedangkan walaupun mereka dinikahkan tapi pasangan ini belum siap untuk melangsungkan pernikahan gitu Kak. Jadi mereka menikah pun secara terpaksa karena ada anak yang harus dipertanggungjawabkan ini. Jadi itu Kak, dari selain karena faktor sosial budaya atau mungkin karena faktor media sosial, kan sekarang banyak nih kayak dari TikTok banyak yang tren nikah muda dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi faktor motivasi para anak muda sekarang juga, kenapa kita nggak nikah muda juga gitu. Itu juga ada salah satu yaitu MBA, Married by Accident. Jadi menikah karena insiden atau karena kecelakaan seperti hamil di luar nikah itu. Oke. Itu jadi sebuah itu ya pertimbangan juga ya. Betul. Soalnya bingung juga solusinya gimana ya kalau udah terjadi ya kan. Ada Kak, ada solusinya. Apa? Jadi ketika memang tidak terselamatkan Ya, nih Kak kalau kita untuk udah tadi kan NBA ya. Iya, betul. Udah terjadi NBA nih, kecelakaan Iya. tiba-tiba tabrakan. betul. Ya kan? Itu gimana solusi yang benar? Untuk yang pertama pastinya di konseling ya Kak. Kita iniin ke psikolog atau ke konselor karena untuk apa? Untuk menyelamatkan mental mereka terlebih dahulu. Nah, jadi ketika misalnya kita fokuskan untuk bagaimana si ibu dari anak ini untuk sehat gitu Kak. Jadi ketika memang sudah hamil di luar nikah, berarti di sini posisi si perempuannya sudah hamil, maka sudah seharusnya keluarga mendukung, bukan justru malah melakukan aborsi dan lain sebagainya, karena itu pasti memberikan dampak yang lebih negatif. Nah, setelah itu diberikan nutrisi sehingga apa, anaknya tidak lahir dengan keadaan yang tidak diinginkan, seperti apa Kak, stunting, berat badan kurang dari normalnya. Nah, itu salah satu bentuk cara untuk meminimalisir dampak negatifnya gitu Kak. Nah, setelah itu coba diberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada dua orang ini Kak. Misalnya dengan si perempuannya difokuskan untuk mengejar karir, bisa Kak. Jadi walaupun stigma masyarakat sudah jelek, tapi ketika didukung oleh keluarganya masih bisa bangkit dua orang ini. Nah, jadi untuk laki-lakinya juga difokuskan untuk bagaimana cara menjadi ayah yang baik, dengan bagaimana cara mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi meminimalisir dampak dari MBA ini tadi. Begitu Kak. Misal nih kalau udah terjadi NBA, kita harus kemana sebenarnya? Oke Kak, untuk perihal seperti itu kan pastinya kan tentunya kita ada kesepakatan di antara kedua orang tuanya dulu akan seperti itu kan. Banyak mungkin stigma masyarakat untuk Berarti menikahinya. harus curhat dulu ke orang tua ya sebenarnya. Tentunya pasti itu Kak, perlu bilang dulu ke orang tuanya karena kan banyak kayak ada yang bahasa istilahnya nikah siri. Setelah sudah kecelakaan nikah siri mereka, kabur, menghilang dari keadaan yang ada. Padahal setelah sudah ada terjadi seperti itu, seharusnya mereka kan mengoreksi diri mereka. Bahwasannya setelah ini kami akan perbaiki semuanya. Setelah ini anak yang mungkin nanti akan lahir itu akan baik kondisi dalam segi keadaan fisik dan lain sebagainya. Tentunya mereka perlu namanya konseling terlebih dahulu Kak. Ke orang tuanya atau mungkin ke bagian konseling-konseling yang mana bisa menumbuhkan mental diri mereka.
Karena pastinya mentalnya akan rusak, akan mungkin hancur karena kecelakaan yang ada itu Kak. Tapi Kak di sini aku agak sedikit tambahan notes. Ada namanya istilah Kak di genre itu istilahnya bulan madu diganti dengan tahun madu Kak Nabila ya. Betul. Jadi untuk ini Kak para remaja lain yang mungkin yang di luar sana yang ada pengen menikah terlebih dahulu, tapi kita ada istilah di genre itu bulan madu diganti dengan tahun madu. Dalam artian ketika ia menikah nantinya mungkin di angka usia 24 tahun untuk pria atau mungkin perempuan yang di angka 20 tahun itu ada namanya bulan madu diganti dengan tahun madu. Dalam artian tidak Memiliki anak memiliki dulu anak gitu. terlebih dahulu. Dalam artian Menunda. kehamilan terlebih dahulu Oke. gitu Kak. Tadi kan kita balik lagi ke masalah NBA NBA. tadi ya. Kalau kita sudah NBA misalnya dan tidak ada pertolongan dari orang tua ataupun dari lingkungan, apakah genre sendiri memfasilitasi untuk kita curhat ataupun berkonsultasi ataupun apapun itu? Oke Kak, di genre sendiri itu ada namanya bidang KS Kak, konselor sebaya. Kami di genre di bawah naungan PIK R Sahabat, Pusat Informasi Konseling Remaja itu ada namanya bidang konselor sebaya. Nah itu berguna untuk memberikan ruang untuk bagi para remaja atau mungkin bagi para orang-orang di luar sana untuk menceritakan tentang masalahnya. Kita sebagai pendengar Kak, sebagai pendengar akan keluh kesahnya, akan masalah-masalah yang ada. Jadi mungkin ketika di luar sana para remaja lainnya atau mungkin para orang tua tidak mendengarkan apa yang mereka rasakan, nah kami punya ruang sendiri gitu Kak untuk mereka, yaitu dengan ruang konselor sebaya. Sebagai pendengar yang baik, sebagai konseling yang baik, sebagai orang yang mendengarkan akan keluh kesah orang-orang yang terkena NBA ini, dalam artian kecelakaan akan seperti ini. Oke. Sejauh ini gimana genre Win Rajan Intan? Apakah ada kasus-kasus serupa atau gimana menurut kalian sendiri? Kalau untuk kasus yang mendalam seperti tadi, sejauh ini dalam jabatan kita ya Kak, ini belum ada. Tapi Sebelum-sebelumnya? untuk sebelum-sebelumnya juga kayaknya kalau buat masalah ini masih belum berani untuk speak up ya Kak, para korbannya ini. Nah terus kalau untuk dari bidang kaya sendiri lebih banyaknya itu dari kesehatan mental yang kayak cuma dari putus cinta kayak gitu-gitu Kak. Jadi kalau untuk MBA sendiri kan mungkin udah faktor berat ya kayak untuk curhat pun mereka ragu gitu. Nah jadi ini belum ada sih kalau sejauh ini yang kami tahu sebagai anggota dari PIK atau dari anggota genre selama 1 tahun terakhir ini belum ada. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya curhat juga. Betul, ya? nggak apa-apa betul. banget Dan Kak. kerahasiaan juga dirahasiakan kan? Betul, Dirahasiakan. dirahasiakan. Oke. Nah tadi sempat dijelaskan kayak misi dari genre sendiri. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih fungsi kalian selain sebagai duta ya? Oke, baik Kak. Kan banyak kayak sekarang yang menganggap bahwasannya duta itu orang yang mana hanya menggunakan selempang saja, menggunakan selempang atau mungkin hanya sekedar gelar yang ada. Namun Kak yang perlu kita pahami di sini untuk teman-teman lainnya juga bahwasannya duta itu, duta generasi berencana, kami tidak hanya menggunakan selempang saja, namun kami memberikan edukasi sebagai peran memberikan konseling, kemudian informasi bagi masyarakat lainnya, bagi remaja lainnya akan hal-hal tadi Kak. Contohnya tadi yang aku sampaikan, akan hal-hal untuk mempersiapkan kehidupan berencana, akan hal untuk menyiapkan karir yang berencana, akan hal untuk mempersiapkan pendidikan yang berencana, sehingganya para remaja lain itu atau mungkin masyarakat lainnya bisa mengetahui dari edukasi, informasi dan komunikasi dari kami gitu Kak. Oke, berarti genre ini sebagai wadah juga Sebagai ya? wadah Kak. Oke. Dan kalian berperan selama setahun ya? Betul. Setahun, betul. Jadi sebenarnya kalau genre ini bukan wadah Kak, tapi program. Oke. Nah, jadi PIK ini adalah wadahnya. Oh. Oke, jadi kan oke. banyak PIK kayak di PIK UIN, ada PIK Unila, ada PIK ITERA. Nah, itu adalah wadah dari Itu apa sih kepanjangan? Pusat Informasi Konseling. Oh. Nah, jadi Pusat Informasi Konseling ini wadah dari sebuah program. Programnya apa? Genre. Genre ini salah satu program dari Kemenduk Bangga. Begitu Kak, atau BKKBN ini. Oke, dan kalian menjabat selama setahun berarti Betul. ya? Setelah setahun bagaimana kelanjutannya? Nah, jadi kita ada istilah nih Kak di genre sendiri di Duta Generasi Berencana. Istilah kita ada namanya slogan, 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Dalam artian, setahun kita menjabat, kita akan berdampak, kita akan bermakna, kita akan berusaha untuk memberikan dampak bagi masyarakat lainnya selama seumur hidup menginspirasi nantinya. Oke. Jadi emang harus menginspirasi ya berarti ya. Betul Kak. Kita masih ngomongin soal pernikahan usia anak ya tentunya kan. Tadi sempat di-mention ternyata usia yang wajar tuh 25 tahun ke atas untuk pria dan wanita 21 tahun. Tapi
kalau kalian punya kesempatan nih untuk bilang ke teman-teman yang ternyata udah menikah di bawah usia itu, apa yang ingin kalian sampaikan? Dari Aidil dulu deh. Oke, baiklah. Untuk dari aku sendiri, yang aku sampaikan kepada mereka bahwasannya tetap untuk memaksimalkan kehidupan yang ada, karena dengan sudah adanya seperti ini, sudah mungkin menikah dengan keadaan yang ada, maka yang perlu diperbaiki adalah dalam keadaan rumah tangga mereka. Mereka harus memperbaiki keadaan keluarga mereka harus memperbaiki keluarga kecil mereka. Jangan sampai sudah menikah muda, nantinya malah memberikan dampak contohnya kepada anak-anak mereka nantinya. Ketika ada perceraian atau mungkin ketika ada perpisahan selama kehidupan nantinya. Maka kalau misalkan sudah terlanjur menikah di bawah usia tersebut, tentunya harus memperbaiki dalam segi mental mereka, harus lebih siap untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, finansial mereka, agar nanti untuk anak-anak mereka tidak merasakan akan dampak yang telah mereka lakukan seperti itu, Kak. Oke, kalau dari Nabila sendiri? Kalau dari aku untuk para remaja yang mungkin sudah terlanjur menikah di bawah usia yang dianjurkan 21 tahun dan 25, menurut aku mari kita terapkan istilah dari bulan madu menjadi tahun madu tersebut. Gak apa-apa kok mungkin untuk menikah di usia 21 tahun, di bawah usia 21 tahun bagi misalnya 20 atau 19 atau 18 atau mungkin untuk prianya 23, 22 itu mungkin tidak apa-apa. Tetapi mari diterapkan itu Kak istilah bulan madu jadi tahun madunya. Jadi nggak apa-apa nikah dulu, tapi untuk punya anak nanti dulu deh gitu. Ayo bekali diri kalian itu dengan banyak edukasi-edukasi seperti parenting, bagaimana sih cara untuk mendidik anak, bagaimana cara untuk memberi asupan pola makan yang bagus, sehingga apa ketika nanti mereka memiliki anak mereka tidak akan memiliki dampak negatif dari yang mereka turunkan gitu Kak. Karena banyak dari pasangan muda ini Kak yang menikah di bawah usia yang dianjurkan itu dari pola pikir mereka ini masih belum bagus Kak. Jadi ketika punya anak, banyak dari anak mereka yang stunting, kemudian anemia dan lain sebagainya, itu karena dari kesiapan akan intelektual pasangan ini belum siap. Jadi kalau mau menikah dulu nggak apa-apa, tapi ayo belajar lagi bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, kemudian kuatkan dulu finansialnya sehingga apa anaknya nanti bisa hidup dengan nyaman gitu Kak, tidak memiliki dampak negatif seperti itu Kak. Oke, dan genre membantu itu ya. Jadi Betul. buat teman-teman nih jangan sungkan untuk curhat gitu ya. Betul. Oke. Ya, begitulah ya. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang emang udah menikah di usia muda ataupun ya udah terjadi, ya nggak apa-apa curhat aja sama genre ataupun cari yang lebih berpengalaman gitu ya. Betul, tenaga ahli yang berpengalaman. Oke, ya udah terima kasih buat teman-teman udah ngobrol barengan sama Angga ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau kamu teman Pro 2 mau lihat episode selanjutnya mungkin ada part 2-nya ya, boleh banget. Cek aja di bawah ini teman Pro 2 ya. Dan Anggala Besa pamit, teman-teman juga pamit di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.